Nah, ini mata kuliah riset operasi itu masuk dalam ranah topik matematik dan statistik ya. Di sistem informasi, menurut kurikulum 2015 ya di Aptikom, Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer dan Informatika dan Komputer itu, ini bagian dari matematika dan statistik. Jadi anak sistem informasi juga harus belajar ya, matematika dan statistik. Karena nanti di kurikulum 2020 ya, nah ini nanti komputer kurikula 2020 yang baru. Nah, anak SI itu malah kedudukannya bukan tidak jelas, tetapi dia bisa ke arah IT, bisa ke arah teknologi informasi, bisa ke arah rekayasa perangkat lunak ya. Karena sekarang ini semuanya harus ada komputasi ya, dengan adanya AI ya, artificial intelligence, ada juga yang big data. Jadi sisi informasi juga nanti akan jadi rasa seperti teknik informatika ya. Karena sekarang ini perkembangan AI, artificial intelligence sangat tinggi, maka nanti SI ya, itu juga akan mendapatkan banyak mata kuliah yang seperti anak TI ya. Nah, kira-kira itu. Karena belajar mengenai enterprise, bisnis, tidak hanya lagi teori ya. Tidak bisa, karena sekarang semua bisnis, semua enterprise harus menggunakan teknologi. Dan teknologi itu harus didasarkan pada AI ya. Nah, itu nanti Ketua Prodi lah ya. Itu untuk adik-adik angkatan 2021-2022 ya. Nah, nanti ya, kalau kalian kan sudah semester 5, sudah mengikuti kurikulum yang sudah ada. Nah ya, jadi di SI itu ada statistik, ada matematika sistem informasi ya, ada juga yang namanya aljabar linear ya. Nanti ada riset. Setelah itu nanti ada pemodelan dan simulasi ya, tapi itu mata kuliah pilihan kalau tidak salah. Jadi ini ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ranah topik dari sisi informasi ya. Kecakapan hidup, matematika, statistik, nah ini yang kedua ya. Ada RPL, komputer arsitek. Nah ini kekuatan adik-adik itu di sini ya. RPL itu harus benar-benar dikuasai. Komputer arsitektur juga harus benar-benar dikuasai. Sistem terdistribusi, ya, bisnis dan manajemen. Jadi ini kekuatan-kekuatan sistem informasi yang tidak dimiliki oleh anak teknik informatika ya, yaitu bisnis dan manajemen. Nah, pengelolaan data dan informasi. Jadi kalau Anda lihat atau ikuti tentang startup gitu ya, sosialisasi startup digital itu, timnya itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah programming atau hacker ya. Setelah itu yang ngurus bisnisnya. Kalau tidak salah hipster ya, kalau tidak salah. Nah, itu kalian bisnis dan manajemen itu bisa dilakukan oleh anak-anak sisi informasi. Yang ketiga adalah hustler yang mengurus AI desain itu ya, desktopnya, desain dashboardnya, itu juga bisa kalian. Nah, jadi timnya itu seperti itu, sehingga Anda pasti harus lebih intens ke bisnis dan manajemen. Lalu pengelolaan data dan informasi, sistem informasi dan sistem enterprise. Nah, ini adalah kekuatan-kekuatan di sistem informasi yang tidak diajarkan di teknik informatika ya, itu bisnis manajemen, sistem informasi dan sistem enterprise. Tapi yang lain ini di teknik ada dapat ya. Oke. Nah, dengan adanya kurikulum MBKM, maka adik-adik bisa, kalau misalnya tertarik dengan artificial intelligence, bisa mengambil di teknik informatika. Karena di kurikulum MBKM ini sudah dijelaskan ya, ada beberapa hal. Itu adik-adik mempunyai hak 2 semester di luar program studinya. Dan 1 semester di luar kampus. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, jadi 60 SKS itu bisa diambil di luar kampus. Makanya anak-anak semester 7 saat ini
yang sedang magang, magangnya tidak hanya 1 bulan, tetapi 3 bulan. Ya. Karena apa? Karena nanti beberapa mata kuliah itu langsung dikonversi. Ya. Itu berdasarkan hasil yang mereka kerjakan di tempat-tempat magang. Nah, gitu ya. Nanti prodi akan mengkonversi hasil mereka. Nah, tapi kalau tidak memenuhi apa yang harus dikonversi, mereka harus ambil mata kuliah. Nah, jadi kira-kira itu ya gambarannya, sehingga nanti tahun depan ya kalau adik-adik semester 5 ini sudah magang, nah itu magangnya tidak hanya 1 bulan ya, tapi 3 bulan. Dan magang itu juga bisa dipilih sendiri. Ya. Kalau pandeminya sudah berakhir, Anda bisa memilih magang di Bali ya, bisa magang di Jakarta, di Microsoft atau di Oracle atau di perusahaan apa, boleh. Anda boleh usulkan ya. Atau mengikuti yang program dari Dikti ya, seperti Indonesia Mengajar ya. Saat ini kan ada beberapa anak teknik yang ikuti Indonesia Mengajar. Nah, itu dibiayai sama negara. Jadi lumayan itu. Nah, di MBKM kan ada 8 kegiatan ya. Jadi nanti nanti mungkin lebih dijelaskan lebih detail ya mengenai MBKM, sehingga semester 5 ini nanti banyak yang mengambil kurikulum MBKM. Oke ya, jadi nanti ini ada di sini ya, kakak ini sistem informasi ini. Ada kalkulus. Nah, kalkulus di SI kan matematika sistem informasi ya. Ada matematika diskrit, itu mungkin di apa? Di SI-nya namanya apa? Logika ya, logika matematika ya kalau tidak salah. Aljabar linear, statistik bisnis dan riset operasional ya. Nah, kira-kira itu ya. Jadi kita ada di sini. Apa pentingnya matematika dan statistik? Ya penting ya. Tapi untuk sangat kalau dalam di masa COVID ini kan ada PPKM yang namanya esensial dan non esensial. Nah, apakah esensial bagi SI? Sebenarnya dia pendukung ya, pendukung esensial. Ya. Jadi matematika dan statistik ini adik-adik gunakan untuk misalnya mengembangkan sebuah web, mengembangkan sebuah sisi informasi, ya begitu ya. Nah, itu dukungan dari matematika dan statistik. Tapi untuk mengambil topik skripsi, Anda menurunkan sebuah rumus matematika, ya tidak ya di sistem informasi ya. Tapi kalau di teknik informatika masih memungkinkan. Ya. Lebih ke IT-nya masih. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kalau Anda ambil topik tugas akhir ya, misalnya pengembangan web, sisi informasi, tetapi ada hitungan-hitungan, misalnya prediksi ya, prediksi sembako, prediksi apa gitu ya, sebuah penjualan, nah, boleh menggunakan metode-metode dari matematika dan statistik. Nah, kira-kira itu ya. Manfaatnya tentunya Anda setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kemampuan memahami, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan penelitian. Jadi Pak sudah katakan minggu lalu itu, tidak hanya memahami. Ya, kalau memahami itu teori ya, harus bisa menganalisis. Tapi tidak bisa hanya menganalisis dan selesai, tapi harus menyelesaikan. Kalau tiga-tiga ini bisa dilakukan, maka adik-adik akan lulus dengan baik, sempurna ya. Nah, mata kuliahnya hari ini kita pendahuluan riset operasi. Setelah itu minggu depan ada metode-metode penyelesaian dari program linear seperti metode grafik, ya, metode simplex. Ya. Setelah itu ada perumusan masalah primal dan dual, analisis sensitivitas, dan terakhir itu peramalan atau forecasting. Materi yang terakhir ini yang paling banyak Pak lihat trennya akhir-akhir ini di sisi informasi atau teknik informatika, mengambil topik-topik berkaitan dengan prediksi ya, forecasting atau peramalannya. Nah, itu boleh ya. Nah, setelah itu standar kompetensinya apa tadi ya, ada memahami, merumuskan, menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau nanti di UAS adik-adik bisa menyelesaikan secara mandiri ya. Jadi ini bukan dibantu sama teman atau saling punya teman. Nah, itu bukan kompetensi ya. Itu namanya kompetensi ya. Karena Anda mengcopy punya teman, ya kira-kira begitu ya.
Itu tidak boleh ya. Kalau Anda bisa menyelesaikan salah satu model ya, atau permasalahan bersama linear, maka Anda boleh dinyatakan lulus ya. Lulus dengan baik ya. Nah, ini Pak sudah buat strategi perkuliahan seperti saat ini kita kuliah tatap muka. Setelah itu banyak contoh, banyak masalah dengan diskusi. Setelah itu nanti kita ada program QM ya. Quantity Management yang Pak akan kirim dan Anda install di komputer Anda masing-masing. Setelah itu di Google Classroom ini kode kelas A, kelas B, kelas C. Kelas C-nya belum ada ya, masih kosong. Ini sudah dicatat ya? Atau sudah pada masuk semua ya? Sudah masuk, Pak. Oke. Nah, materi pokok hari ini program linear ya, modelan. Setelah itu minggu depan sampai UAS itu kita bahas nomor 2 dan 3 ini. Atau bila perlu sampai nomor 4. Tapi kalau tidak ya sampai 2, 3 saja, tergantung dari feedback yang adik-adik berikan. Ya. Kalau sudah memahami semua, kita masuk ke nomor 4. Kalau tidak, 1, 2, 3. Setelah UAS baru kita selesaikan. Ya. Yang 4, 5, dan 6. Atau kalau 4 sudah selesai, ya 5 dan 6. Nah, ini ya materi-materi yang besar, ya, yang banyak. Ya. Nah, ini yang tadi sudah ditulis ya. Tadi, oh ini malah di nanti RPS-nya malah sudah sampai di analisis aktivitas ya untuk sebelum UTS. Ini pokok bahasannya yang kemarin yang minggu lalu Pak sudah jelaskan ya, kita tugas kuis UTS UAS 30% semua ya. Yang adab etika prevensi atau AEK itu kan adab etika kehadiran ya atau presensi. Itu 10%. Jadi 10% ini sangat membantu ya. Misalnya adik-adik nilai akhirnya 80. Tahu-tahu Anda tambah 10 di sini presensi. Berarti 80 tambah 10, jadinya 90. Anda harusnya dapat B karena ada AEK, maka bisa dapat A. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi AEK ini sangat membantu. Tetapi kalau ininya kecil, ya tidak membantu ya. Jadi kehadiran itu sangat penting. Tapi kehadiran itu tidak menjamin ya. Semester kemarin itu banyak yang tidak lulus. Pak lihat kehadirannya 100%, tapi tugas kuis tidak dikerjakan. Ya. Karena ini kan sesuatu yang bisa dihitung ya. Jadi hanya 10%. Nah, 10% itu tidak masuk dalam rank nilai lulus ya. Nah ini ya. Rank lulus A itu 86 sampai 100. Jadi kalau Anda hanya presensi tidak mengerjakan tugas, itu masuk ke rank E gitu ya. Kan hanya 10, 0 sampai 54 itu 10. Nah, kalau ada tugas, hanya tugas saja bisa D. Kalau tugas dengan UTS, nah bisa dapat C ya. Tapi itu juga C kecil ya, bisa D. Makanya harus ada UAS ya. Jadi Anda kalau kerjakan semua itu pasti rank A dan B. Kalau salah satu komponen tidak dikerjakan itu pasti rank C. Tapi dengan catatan tugasnya sempurna, UTS-nya juga bagus ya. Itu kira-kira rank nilainya. Nah, ini sudah selesai ya.